Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Pajajaran. Saya Siti Ulfa Rifangatul Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Menurut American Heart Association, tahun 2021, penyakit jantung koroner atau disebut juga coronary artery disease atau CAD merupakan penyakit jantung yang penyebab utamanya karena adanya penyempitan atau tersumbatnya arteri koronari. Hal ini akibat proses aterosklerosis atau spasme atau dapat juga karena kombinasi keduanya. Padahal arteri koroner ini berfungsi untuk menyuplai nutrisi yang kaya oksigen bagi sel-sel jantung. Oleh karena itu, kondisi ini juga dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek, tidak hanya aspek fisik, namun juga aspek psikologis dan sosial yang berakibat pada penurunan kapasitas jantung dan kenyamanan pasien. Selanjutnya, mengenai patofisiologi dari PJK. PJK ini diawali dengan adanya penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri yang menyebabkan penyempitan dan pengerakan pembuluh darah arteri sehingga pasokan darah yang kaya oksigen berkurang. Akibatnya, jantung tidak memiliki kadar oksigen dan zat nutrisi yang cukup. Ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dengan kadar oksigen yang masuk dibagi menjadi dua kondisi, yaitu hipoksemia atau iskemi yang ditimbulkan oleh kelainan vaskuler atau arteri koronaria, dan yang kedua yaitu hipoksia atau anoksia yang disebabkan kekurangan oksigen dalam darah. Perbedaannya ialah pada iskemi terdapat kelainan vaskuler sehingga perfusi ke jaringan berkurang dan eliminasi metabolis yang ditimbulkannya seperti asam laktat menurun. Oleh karena itu, gejalanya akan lebih cepat muncul. Pada penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang disebabkan oleh zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin banyak dan menumpuk di lapisan terdalam endothelium dari dinding pembuluh darah arteri menyebabkan aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang atau berhenti, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pompa darah. Efek dominan dari jantung koroner ini ialah kehilangan oksigen dan nutrisi ke jantung. Pembentukan plak lemak dalam arteri mempengaruhi pembentukan bekuan aliran darah yang akan mendorong terjadinya serangan jantung. Dan proses pembentukan plak yang menyebabkan pengerasan arteri tersebut dinamakan aterosklerosis. Plak ini dapat menyebabkan hambatan aliran darah balik total maupun sebagian pada arteri koroner dan menghambat darah kaya oksigen mencapai bagian otot jantung. Kurangnya oksigen ini akan merusak otot jantung dan hal ini biasanya dapat menimbulkan nyeri dada atau yang disebut angina. Bila salah satu atau lebih dari arteri koroner tersumbat, maka akibatnya dapat terjadi serangan jantung dan kerusakan pada otot jantung. Aterosklerosis merupakan komponen penting yang berperan dalam proses pengapuran atau penimbunan elemen-elemen kolesterol. Pada hakikatnya, kolesterol memiliki peran yang penting bagi tubuh, hanya jika dalam batas normal. Akan tetapi, saat kadar kolesterol berlebihan, maka asupan lemak menjadi tidak adekuat, dan hal ini yang menjadi kondisi patologi dari penyakit jantung koroner. Kebutuhan oksigen yang melebihi kapasitas suplai oksigen oleh pembuluh darah yang mengalami gangguan menyebabkan terjadinya iskemi miokardium lokal. Iskemi bersifat sementara akan menyebabkan perubahan reversibel pada tingkat sel dan jaringan dan menekankan fungsi miokardium. Namun, apabila iskemi ini berlangsung lebih dari 30-45 menit, maka akan menyebabkan kerusakan sel yang sifatnya irreversibel serta nekrosis atau kematian otot jantung. Bagian yang mengalami infak atau nekrosis akan berhenti berkontraksi secara permanen. Otot yang mengalami infak mula-mula akan tampak memar dan sianotik akibat berkurang aliran darah regional, lalu dalam waktu 24 jam akan timbul edema pada sel-sel, adanya respon peradangan disertai infiltrasi leukosit, serta enzim-enzim akan dilepaskan oleh sel-sel yang mengalami kematian. Berikutnya terdapat beberapa gejala klinis umum yang terjadi pada seseorang yang mengalami PJK, yaitu yang pertama, adanya nyeri dada, di mana seseorang akan merasa nyeri yang tiba-tiba dan berlangsung terus-menerus, bahkan dapat terasa semakin berat. Karakteristik dari nyeri ini tampak tajam dan berat. Pada beberapa kondisi dapat menjalar ke bahu dan lengan kiri, namun nyeri ini berbeda dengan nyeri angina
karena nyeri dada ini cenderung spontan atau bukan setelah aktivitas berat atau karena dipicu oleh gangguan emosi. Justru nyeri ini cenderung menetap selama beberapa jam sampai beberapa hari. Gejala lainnya adanya sesak nafas, hal ini sebagai tanda mulanya gagal jantung yang tidak mampu memompa darah ke paru-paru, sehingga oksigen di paru-paru juga berkurang. Selanjutnya ada diaporesis, di mana fase awal infak miokard terjadi pelepasan katekolamin yang meningkatkan adanya stimulasi simpatis sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah perifer sehingga kulit akan menjadi lembab, dingin, dan berkeringat. Lalu ada juga gejala pusing yang merupakan salah satu tanda di mana jantung tidak memompa darah ke otak dengan baik sehingga suplai oksigen ke otak menjadi berkurang. Lalu gejala lainnya seseorang akan mengalami kelelahan karena jantung kekurangan oksigen sebagai akibat penyempitan pembuluh darah dan adanya rasa mual muntah di mana rasa nyeri pada pasien dengan penyakit jantung ini berada di area dada dan perut bagian atas seperti ulu hati, sehingga hal ini dapat merangsang pusat muntah dan area infak yang merangsang refleks vasovagal. Sekarang kita akan mengetahui mengenai penyebab utama dari PCK. Aterosklerosis yang merupakan penyebab utama dari PCK merupakan kondisi patologi arteri koroner yang mengalami penimbunan lipid abnormal atau bahan lemak dan jaringan fibrosa pada dinding pembuluh darah, sehingga mengalami pengerakan dinding arteri dan mengakibatkan penurunan fungsi arteri serta aliran darah ke jantung. Timbunan lemak atau ateroma ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Kita akan membahas faktor yang tidak dapat dimodifikasi terlebih dahulu. Yang pertama ada faktor usia, di mana kerentanan aterosklerosis mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. Pada kelompok pria memasuki usia 45 tahun, sedangkan wanita memasuki usia 55 tahun atau sudah mengalami menopause. Untuk jenis kelamin, aterosklerosis ini 3 kali lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Pada kelompok ras Amerika Afrika lebih rentan juga dibandingkan pada kelompok kulit putih. Serta riwayat keluarga yang memiliki PCK akan meningkatkan kemungkinan munculnya aterosklerosis prematur. Adapun untuk faktor yang dapat dimodifikasi ialah terdiri dari ada hiperlipidemia, di mana adanya peningkatan lipid serum. Selanjutnya terdapat hipertensi, yakni peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang melebihi kadar 140/90 mmHg. Hipertensi ini mengakibatkan bertambahnya beban kerja jantung sehingga menimbulkan hipertrofi ventrikal sebagai kompensasi untuk meningkatkan kontraksi ventrikal. Lalu ada merokok, di mana pelepasan nikotin dan karbon monoksida ke dalam darah akan merangsang pelepasan katekolamin yang menyebabkan konstriksi pembuluh darah sehingga suplai darah ke jantung berkurang. Selain itu, merokok juga meningkatkan adesi trombosit yang mengakibatkan terbentuknya trombus. Selanjutnya, terdapat diabetes mellitus, yakni kondisi di mana hiperglikemi yang menyebabkan peningkatan agresi trombosit dan memicu munculnya trombus. Lalu obesitas, di mana berat badan berlebih sebesar 30% dari berat badan ideal akan meningkatkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen. Aktivitas fisik yang kurang juga dapat meningkatkan resiko aterosklerosis karena saat sering melakukan aktivitas fisik, maka akan meningkatkan HDL dan aktivitas previonilosis. Lalu terakhir ialah berupa seringnya mengalami stres yang akan merangsang hiperaktivitas HPA sehingga mempercepat terjadinya PCK. Peningkatan kadar kortisol menyebabkan aterosklerosis, hipertensi, dan kerusakan sel endotel pembuluh darah dan merangsang adanya kemotaksis. Klasifikasi PCK sendiri dibagi menjadi sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adanya angina stable, di mana tipe angina yang paling umum ini terjadi ketika jantung bekerja lebih keras dari biasanya, nyeri biasanya hilang dalam beberapa menit setelah istirahat, atau meminum obat angina. Angina stable bukanlah serangan jantung, tetapi lebih pada merupakan tanda adanya ancaman serangan jantung atau infak. Dan aktivitas fisik merupakan penyebab utama nyeri dan ketidaknyamanan.
Selanjutnya ada angina unstable, merupakan jenis angina yang sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan segera, serta sebagai tanda bahwa serangan jantung atau infark segera dimulai. Serangan ini dapat timbul tanpa aktivitas fisik sebelumnya dan tidak dapat hilang atau menurun dengan istirahat atau obat. Angina unstable ini disebabkan oleh bekuan darah yang secara parsial atau total membendung arteri. Jika dalam arteri ruptur atau pecah terbuka bekuan darah dapat terbentuk sehingga membentuk bendungan yang lebih besar dan dapat menyebabkan infark. Yang ketiga, ada angina varian yang jarang terjadi dan timbul saat istirahat, namun nyeri ini dapat memburuk dan terjadi saat tengah malam sebagai hasil peningkatan aktivitas metabolisme REM saat tidur atau pagi buta. Angina jenis ini disebabkan oleh spasme arteri koroner. Yang terakhir, ada jenis infark miokard akut, merupakan kondisi nekrosis jaringan miokard akibat penurunan secara tiba-tiba aliran darah arteri koroner ke jantung, atau terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba tanpa perfusi arteri koronaria yang cukup. Infark miokard ini dapat disebabkan oleh adanya penyempitan arteri koroner akibat aterosklerosis atau oklusi komplit akibat embols atau trombus. Kemudian adanya penurunan aliran darah koroner yang disebabkan oleh shock atau hemoragik. Dan adanya ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen miokard. Dan infark miokard ini diklasifikasikan menjadi infark miokard akut dengan elevasi ST atau STEMI dan infark miokard akut dengan non-elevasi ST atau NSTEMI. Kemudian untuk proses perjalanan penyakit di sini dimulai dari tahap prepatogenesis, yaitu tahap di mana individu yang rentan sudah mempunyai faktor resiko, kemudian menuju tahap subklinis, di mana faktor resiko yang ada dapat memicu terjadinya aterosklerosis, sehingga pembuluh darah jantung mengalami penyempitan. Dan hal ini menyebabkan gangguan atau kekurangan suplai darah untuk otot jantung. Selanjutnya masuk ke tahap klinis, di mana gangguan suplai darah ke otot jantung yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan PCK. Hal ini ditandai dengan adanya nyeri dada, sesak nafas, mual muntah, keringat dingin, pusing, atau pingsan, dan tahap berikutnya yaitu tahap pemulihan, di mana pemulihan otot jantung perlu waktu minimal 3 bulan, namun otot yang sudah infark tidak dapat normal kembali, dan yang terakhir dapat memasuki dalam tahap kecacatan atau meninggal, di mana PCK tidak bisa sembuh sempurna karena serangan dapat berulang kembali dan dapat menimbulkan komplikasi bahkan kematian. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan antara lain adanya pemeriksaan USG jantung atau ekokardiogram, kemudian adanya pemeriksaan rekam listrik jantung atau EKG. Semua pasien dengan keluhan nyeri dada atau keluhan lainnya yang memang mengarah pada iskemi harus menjalani pemeriksaan EKG. Adapun nilai ambang batas elevasi segmen ST untuk diagnosis STEMI pada pria dan perempuan sebagian besar adalah 0,1 mV. Selanjutnya pada pemeriksaan uji latih jantung atau treadmill, kemudian juga ada kateterisasi jantung atau angiografi koroner, kemudian ada pemeriksaan multi-slice CT scan kardiak, dan pemeriksaan lab yaitu troponin 1 dan enzim jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan PCK. Dalam melakukan proses keperawatannya, perawat dapat melakukan anamnesis dan pengkajian. Pada umumnya pasien mengeluh adanya nyeri dada, maka kita kaji secara mendalam nyeri yang dirasakan itu dengan menggunakan PQRST. Untuk P atau provocation atau faktor pencetus, kaji apakah ada faktor tertentu yang memicu atau memperburuk timbulnya nyeri dada. Lalu Q atau quality, kaji bagaimana karakteristik nyeri, apakah terasa seperti tekanan, terbakar, atau sesak, atau nyeri kram. Lalu R atau radiation, kaji apakah nyeri menjalar ke area lain seperti leher atau lengan. Kemudian S atau severity, yaitu tingkat keparahan, kaji seberapa parah nyeri dada yang dirasakan, atau bersifat ringan atau sedang, dan bahkan biasanya dapat diukur menggunakan skala yang dengan rentang dari 0 sampai 10. Lalu yang terakhir ada T atau time, adalah mengenai durasi nyeri tersebut berlangsung, apakah selama 30 menit atau lebih, dan apakah memiliki pola tertentu seperti peningkatan atau penurunan yang bertahap. Selanjutnya, setelah pengkajian, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor resiko lain, seperti riwayat kesehatan dahulu dan keluarga, riwayat pengobatan,
hasil pemeriksaan fisik, serta hasil uji diagnostik lainnya untuk mengkonfirmasi diagnosa keperawatan dan merencanakan intervensi yang sesuai. Berikut ialah beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan sindrom koronari akut atau ACS. 1. Adanya penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, preload, afterload, atau kontraktilitas. Yang kedua, adanya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis seperti iskemi. Lalu yang ketiga, adanya ansietas berhubungan dengan rasa takut akan kematian ancaman atau perubahan kesehatan. Dan diagnosis keperawatan yang muncul ialah adanya interaksi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Adapun intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai diagnosa keperawatan yang muncul tersebut ialah: pertama, lakukan observasi berupa identifikasi tanda gejala primer dari penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroksimal, nocturnal dyspnea, peningkatan CVV, kemudian identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hepatomegalagi, distensi vena jugularis, palpitasi, bronhi basah, oligurie, kulit pucat, kemudian lakukan monitor tekanan darah termasuk tekanan darah ortostatik jika diperlukan. Kemudian monitor intake dan output cairan. Kemudian identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, dan juga monitor adanya kelelahan baik secara fisik maupun emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Identifikasi nyeri dada dengan teknik PQRST dan monitor efek samping penggunaan analgesik. Monitor saturasi oksigen, monitor EKG 12 sadapan, monitor nilai laboratorium jantung, misal elektrolit dan enzim jantung, dan lakukan juga monitor tanda-tanda ansietas. Adapun intervensi terapeutik yang dapat diberikan ialah sebagai berikut. 1. Posisikan pasien semi-volar atau volar dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kemudian berikan diet jantung yang sesuai, misal batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misal dengan hipnosis, atau akupressure, atau terapi musik, atau aromaterapi, atau juga dengan TENS. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, kemudian fasilitasi istirahat dan tidur, fasilitasi pasien dan juga keluarga untuk modifikasi gaya hidup yang sehat. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres jika perlu, dan juga berikan dukungan emosional dan spiritual, kemudian ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan dan pahami situasi yang membuat ansietas. Adapun untuk intervensi edukasi dapat diberikan dengan menganjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi dan bertahap, kemudian anjurkan pasien untuk berhenti merokok, dan kita dapat mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Berikutnya, ada intervensi kolaborasi yang dapat dilakukan berupa kolaborasi pemberian anti-aritmia atau rujuk ke program rehabilitasi jantung, kolaborasi pemberian analgesik, dan juga kolaborasi pemberian obat ansietas. Demikian paparan penjelasan tentang penyakit jantung koroner. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran digital Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.